Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara semua, kembali lagi di Celah Saudara Official. Nah, teman-teman, melanjutkan di video sebelumnya, kali ini kita akan melakukan instalasi ya, teman-teman. Khusus di video kali ini kita akan melakukan instalasi di macOS. Jadi pastikan teman-teman semua yang mengikuti video ini menggunakan device macOS ya. Bisa di MacBook Air atau di MacBook Pro ya, teman-teman. Nah, kebetulan yang saya gunakan di sini adalah MacBook Pro 2019. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita lanjutkan. Namun sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan pastikan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan melakukan instalasi Flutter di macOS. Environment-nya ya kita lakukan. Kemarin kita sudah bahas juga sekilas tentang IDE yang bisa kita gunakan untuk membangun aplikasi dengan Flutter, yaitu bisa Android Studio, IDE official dari Google, atau menggunakan Visual Studio Code. Nah, karena di video kita sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa seterusnya kita akan menggunakan Visual Studio Code karena jauh lebih ringan ya teman-teman. Biar teman-teman semua bisa banyak yang mengikuti video kita ini. Oke. Nah, untuk environment di Flutter itu ada beberapa ya teman-teman yang perlu kita install terlebih dahulu, khususnya di Mac ini, di macOS. Yang pertama kita akan menginstal Flutter SDK dulu. Nah, Flutter SDK ini adalah Software Development Kit ya, kepanjangannya dari SDK. Di SDK ini banyak berisi kelas-kelas, tools, library yang sangat memudahkan kita atau membantu kita untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Nah, oleh sebab itu maka kita wajib menginstal SDK Flutter ini. Oke. Nah, untuk linknya sudah kita tambahkan di slide ini, nanti kita akses ya. Kemudian nanti kita juga akan menginstal Android Studio karena kita juga butuh emulator ya, emulator Android. Nanti kita dari Android Studio dan ada juga SDK dari Androidnya mungkin akan kita gunakan juga. Kemudian nomor 4 kita akan menginstal Xcode ya teman-teman. Nah, biasanya Xcode ini ya bagi pengguna MacBook sudah ada ya, tersedia ya. Atau kalau bagi yang belum, nanti bisa kita download dari App Store-nya sendiri. Command line tools-nya kita bisa menggunakan ya biasanya kalau command line itu pakai terminal ya bawaan ya dari si macOS. Kemudian kita akan tes dari sisi iOS simulatornya. Jadi untuk environment menggunakan Flutter di macOS lumayan banyak ya teman-teman. Kita mulai dulu di yang pertama, install Flutter SDK. Oke, yang pertama itu kita akan menginstal dulu di link ini. Coba kita klik dulu teman-teman. Oke. Nah, di sini karena saya menggunakan macOS, jadi kita klik di sini ya, macOS. Kemudian pastikan teman-teman ini sudah ada nih informasinya. Untuk menginstal dan menjalankan Flutter your development environment ya harus minimum requirement-nya sistem operasinya macOS 64 bit. Kemudian di space-nya itu sekitar 2,8 GB ya, belum termasuk untuk IDE ya. Kemudian tools-nya di sini ya kita akan menggunakan Git ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstal Git-nya di terminal, bisa ada tutorialnya juga ya teman-teman, bisa cukup mudah untuk kita ikuti. Kemudian kita direkomendasikan untuk menginstal Xcode juga. Nah, yang sudah include Git, atau kita bisa menginstal Git-nya secara terpisah. Atau kalau mau teman-teman install Xcode dia langsung include ya Git-nya ya. Oke. Nah, untuk install SDK Flutter ini pastikan kita klik ini. Untuk Flutter macOS versinya itu sekarang 1.22.6 ya, versi stabil ya teman-teman. Jadi kita klik aja. Oke, kita download. Nah, saudara semua, kita sudah berhasil menginstal ya SDK dari Flutter-nya. Kemudian akan terlihat tampilan foldernya seperti ini teman-teman. Jadi saya di folder Flutter namanya. Kemudian di dalamnya ada beberapa file seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat juga ada folder bin. Nah, untuk memulai SDK kita bisa terbaca dari sisi macOS-nya, sistem macOS-nya, maka kita perlu membuat atau mendaftarkan pad-nya dulu ya. Untuk itu kita coba masuk ke terminal teman-teman. Kita buka dulu terminalnya. Nah, saudara semua, kalau kita sudah berhasil menginstal ya, sudah ada foldernya juga seperti tadi ada folder bin, maka kita bisa cek dulu teman-teman. Kita bisa cek apakah Flutter-nya sudah
Flutter-nya sudah terinstall, sudah kebaca di terminal kita atau belum? Caranya cukup mudah. Kita ketik aja di sini Flutter. Nah, kalau misalnya command not found Flutter, maka itu path-nya belum kebaca dari Mac-nya. Nah, solusinya teman-teman bisa menambahkan path-nya di sini. Tinggal ketik aja. Nah, coba teman-teman ketik aja nih vim.home/zshrc. Kemudian teman-teman enter. Nah, kemudian ditambahkan ya path-nya ya di sini teman-teman. Nah, contohnya di sini seperti yang saya gunakan. Nah, ini format seperti ini bisa teman-teman gunakan ya. Nama path-nya di dalam folder apa, Flutter bin gitu kan. Yang acuannya itu ya nama user kita, home user kita, kemudian sampai /bin tadi. Oke. Kalau teman-teman pusing atau ragu, cukup mudah nih, tinggal di drag and drop aja folder bin tadi, kemudian ditaruh di sini gitu. Nah, kalau sudah, maka kita bisa langsung save. Cara save-nya ya kita tekan aja escape, kemudian ×2, right, kita simpan dulu, baru kita keluar. Nah, kalau sudah, coba kita ketik Flutter. Nah, kalau misalnya belum kedetek, coba kita buka terminal baru. Nah, biasanya setelah kita lakukan hal tadi, ketika kita klik Flutter lagi, dia masih command not found teman-teman. Nah, itu solusinya cukup mudah, tinggal di restart aja terminalnya. Jadi kita close dulu nih terminalnya. Setelah kita restart, coba kita ketik lagi Flutter, enter. Nah, ini sepertinya udah jalan. Oke, udah kebaca ya teman-teman. Untuk memeriksa versinya versi berapa, maka komennya itu Flutter min version. Nah, di sini kita bisa baca ya teman-teman, bahwa versi yang saya gunakan itu adalah Flutter 1.27. Ini lebih baru ya. Channel master ya, git-nya langsung dari git-nya si Flutter teman-teman. Kemudian ini tanggal hari ini ya. Oke, ada revisi, kemudian ada engine-nya apa, toolsnya. Nah, di sini Dart-nya sudah sampai Dart versi 2.13. Sampai di sini kita sudah berhasil install Flutter SDK. Langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal Android Studio, teman-teman. Oke. Untuk Android Studio kita buka dulu di browser. Di sini ya, kita klik aja nih. Atau yang bawah juga nggak apa-apa. Nah, di sini ya, pastikan di-download dulu ya, teman-teman. Download Android Studio, size-nya kurang lebih 877 MB. Dan ini versinya versi 4.1.2 untuk Mac. Nah, teman-teman, kalau sudah berhasil download filenya, kita cukup mudah, nanti ada tampilan seperti ini kalau dibuka filenya .dmg ya. Kemudian kita cukup tinggal di drag and drop aja folder ini, gambar ini, Android Studio ini kita drag and drop ke application. Nah, setelah itu nanti akan muncul pop-up. Jadi kita drag and drop aja ya. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil menginstal Android Studio-nya ya, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi versi yang saya gunakan itu versi 4.1.2. Kemudian selanjutnya kita akan melihat tampilan awal dari Android Studio. Nah, teman-teman semua, tampilan awal dari Android Studio kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada informasi bahwa versinya itu 4.1.2. Kemudian ada pilihan Create New Project dan ada Create New Flutter Project. Teman-teman harus klik dulu Configure. Kemudian nanti ada pilihan Plugin. Kita klik aja ya, Plugin. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini kurang lebih. Kita ketik aja di sana Flutter. Nah, nanti muncul ya pilihan pertama ini. Ya, kalau teman-teman belum install silahkan diinstal aja. Kemudian nanti ada pilihan di bawahnya itu restart ya. Karena ketika kita menginstal plugin di Android Studio khususnya, maka kita wajib akan mengrestart IDE-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menginstal plugin Flutter ini cukup satu kali aja ya teman-teman. Jadi ketika kita buka project lagi, bikin project lagi, ini nggak usah kita install lagi karena dia sudah terinstall. Oke, saya close. Nah, jadi kita sudah berhasil install Android Studio dan plugin Flutter-nya. Sekarang kita akan bikin sebuah AVD ya teman-teman. AVD ini Android Virtual Device. Jadi kalau teman-teman belum ada device Android atau memang pengen jalanin aplikasinya nanti menggunakan Android emulator, nah kita klik aja bagian configure. Nanti ada pilihan namanya AVD Manager. Nah, kita klik aja AVD Manager. Nah, nanti tampilan AVD Manager kurang lebih seperti ini ya, Android Virtual Device Manager. Jadi kita pilih yang ini, Create Virtual Device. Nah,
Nanti di sini akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Ada select hardware dan kategorinya banyak. Ada TV, ada phone, Wear OS, tablet, otomotif, banyak sekali ya. Nah di sini kita pilih yang phone saja. Lalu di sini saya pilih yang Pixel 4. Ada Play Store-nya juga. Kemudian saya klik next. Kemudian tampilan seperti ini, ada recommended-nya ya. Ini saya menggunakan, nah di sini opsional ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan OS yang mana, di tipe Android Oreo, Pi dan lain. Saya pilih di sini Pi aja. Saya klik next. Dan di sini banyak lagi ya pengaturannya ya teman-teman, untuk secara orientationnya, kemudian layarnya, resolusinya berapa, dan pengaturan-pengaturan yang lain itu bisa kita atur sendiri ya teman-teman. Untuk penggunaan RAM-nya pun berapa kita kasih alokasikan untuk di Android Studio ini bisa kita setting juga. Nah, namun untuk ini saya rasa cukup settingan default aja. Nah, namanya bisa digunakan di sini atau nama ganti boleh pakai nama yang lainnya. Kemudian saya klik finish saja ya. Oke. Nah, di sini sudah selesai ya. Kita bikin emulatornya. Tinggal kita jalankan. Klik aja nih bagian action ini, launch this AVD in emulator. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menginstal emulator. Atau bagi teman-teman yang merasa ini berat, bisa menggunakan emulator-emulator yang dari luar. Itu banyak sekali ya jenisnya. Ada Nox emulator, ada Memu emulator, ada AndiOS, dan banyak sekali yang lebih ringan ya. Nah, oke teman-teman, kita sudah berhasil ya menginstal Flutter SDK, kita install Android Studio, kemudian kita install Android emulator. Kemudian langkah selanjutnya di langkah nomor 4 ini, kita akan menginstal Xcode ya teman-teman. Kita akan melakukan install Xcode. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki Xcode, itu cukup mudah, tinggal dibuka aja di App Store-nya. Nah, di App Store ini kita cukup ketik saja di situ Xcode. Kita enter. Muncul ya teman-teman, di sini ada pilihan Xcode, Developer Tools ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum install silahkan klik install aja. Namun kalau udah pernah install tapi belum update ya silahkan diklik aja bagian update, dia akan update otomatis. Nah, mungkin catatan pastikan di sini teman-teman menyisakan space yang lumayan ya di komputernya, di MacBooknya. Nah, untuk instalasinya cukup mudah ya teman-teman, tinggal di next aja seperti biasa. Nanti akan muncul nih tampilan Xcode-nya. Di sini saya sudah menginstal teman-teman, jadi tinggal di-update aja. Nah, bagi yang sudah selesai nanti menginstalnya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita coba buka dulu ya Xcode-nya. Nah, teman-teman, seperti ini ya tampilan dari Xcode-nya. Ada tulisan welcome to Xcode. Versi yang saya gunakan di sini versi 12.2. Jadi kalau kita untuk membuat project baru, tinggal kita klik aja create new Xcode project. Nah, nanti ada pilihan teman-teman. Di sini sama ya seperti di Android ya, ada pilihan device-nya. Kita pilih aja yang app. Kita next. Kemudian kita kasih produk name-nya apa? Misalnya Sedera Official. Timnya juga. Kemudian ini sudah Swift-nya di sini ada storyboard dan ada Swift UI. Oke, kita klik next saja dulu. Kita pakai yang storyboard. Kita klik next. Kemudian kita tentukan ya kita mau nyimpan di mana projectnya. Kalau sudah nanti kita create aja ya teman-teman. Nah, di sini kita tunggu dulu ya proses indexingnya ya, sama seperti di Android Studio tadi. Nah, teman-teman kalau sudah ready informasinya di atas, kita sudah selesai. Tinggal kita klik aja emulatornya. Misal nih saya akan pilih emulatornya di sini ada iOS simulator. Saya pilih yang iPhone 11 Pro. Saya klik. Kemudian untuk melihat tampilannya, kita klik aja, kita run aja nih. Ya, dia akan jalan ya teman-teman. Kita tunggu aja nih proses build atau start dari simulator iOS-nya. Nah, sudah tampil teman-teman. Jadi kurang lebih tampilan dari iOS simulatornya seperti ini. Ya, layaknya handphone beneran ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua kita sudah berhasil melakukan semua stepnya ya. Ada 5 step. Ini kita sudah berhasil install Flutter SDK, install Android Studio, kita sudah menginstal Android emulator, kemudian kita install Xcode, kemudian kita tes dari iOS simulator. Ya, ada satu lagi nih kita yang lupa. Kita install dari Visual Studio Code ya teman-teman. Jadi sebelum kita tutup ini, kita coba install dari Visual Studio Code.
Nah, untuk install Video Code sendiri kita browsing aja di Google ya. Nah, untuk Visual Studio Code sendiri itu teman-teman bisa akses di situs ini ya, di codevisualstudio.com/download. Jadi kita pilih aja sesuai dengan OS ya. Nah, karena di sini kita mendemokan dari sisi Mac, maka kita pilih yang macOS. Kita klik aja, otomatis ya dia download ya. Kita tunggu aja teman-teman. Tampilan Visual Studio Code kalau sudah kita install, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita untuk menggunakan Flutter di Visual Studio Code, maka kita perlu install extension dulu teman-teman. Nah, jadi di sini kita cukup ketik aja Flutter. Oke, sudah muncul. Kalau sudah muncul, ini ada beberapa pilihan. Ini Flutter ini kita pastikan install dulu ya. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, jadi pilihannya disebut sama uninstall. Nah, bagi teman-teman yang belum install, silahkan diinstal saja. Kemudian ada beberapa extension yang mungkin kita perlukan, ya, seperti Awesome Flutter Snippet. Nah, ini kita install juga ya. Ini akan membantu kita untuk shortcut-shortcutnya nanti ya. Jadi untuk membuat kelas-kelasnya nanti kita cukup mudah gitu. Oke. Nah, sudah diinstal. Kalau sudah diinstal, mungkin bisa kita restart dulu Visual Studio Code-nya. Nah, teman-teman semua, kita sudah berhasil ya menginstal semua stepnya. Jadi ada step bonus 1, install Visual Studio Code dan extension Flutter. Kita kelupaan tadi ya, padahal itu yang sangat penting dan akan kita sering gunakan. Jadi ada 6 step kurang lebih teman-teman yang perlu kita lakukan untuk menginstal environment Flutter di macOS. Jadi kita sudah menginstal dari Flutter SDK, Android Studio, Android Emulator, Xcode, the command line tools-nya. Kemudian kita sudah mentes juga dari iOS Simulator, kita bikin ya simulatornya tadi. Kemudian kita sudah menginstal juga Visual Studio Code dan extension Flutter-nya. Sampai tahap ini kita sudah siap untuk memulai pembuatan aplikasi. Nah, untuk proses pembuatan aplikasinya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan pastikan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.